Pernahkah kamu merasa stres, cemas, atau lelah secara fisik maupun mental tanpa tahu apa penyebabnya? Kamu sudah tidur cukup, makan sehat, tapi rasanya seperti ada yang salah. Bisa jadi jawabannya ada di rutinitas harianmu. Tahukah kamu kebiasaan-kebiasaan sepele yang dianggap biasa dan dilakukan setiap hari ternyata bisa menjadi bom waktu yang merusak kesehatan mentalmu sedikit demi sedikit? Di video kali ini, saya akan mengajakmu untuk mengupas tuntas 5 kebiasaan sehari-hari yang seringkali diabaikan namun berdampak sangat buruk pada kondisi mental. Tapi tenang, video ini bukan hanya berisi masalah, melainkan juga solusi. Untuk setiap kebiasaan buruk, saya akan memberikan tips praktis yang bisa langsung diterapkan untuk mulai memperbaiki dan merawat kesehatan mental. Jadi pastikan kamu menonton sampai habis. Kebiasaan pertama yang tanpa disadari menggerogoti kesehatan mental adalah terlalu banyak mengkonsumsi konten negatif. Coba pikirkan berapa banyak yang kamu habiskan untuk scrolling media sosial setiap hari. Saat kita terus-menerus terpapar berita kecelakaan, drama, gosip, atau body shaming, otak kita secara alami meresponsnya sebagai ancaman. Otak kita dirancang untuk memproses dan bereaksi terhadap bahaya demi kelangsungan hidup. Namun, paparan terus-menerus pada konten negatif yang sebenarnya tidak mengancam fisik kita, malah mengaktifkan sistem saraf simpatik. Ini memicu respons lawan atau lari, fight or flight, yang pada akhirnya meningkatkan kadar kecemasan, rasa takut, dan membuat kita merasa pesimis tanpa disadari. Rasanya seperti terus-menerus berada dalam lingkungan yang penuh bahaya, padahal kita hanya duduk di sofa. Efeknya, kita jadi lebih mudah marah, sulit tidur, bahkan kehilangan motivasi. Untuk mengatasinya, cobalah tentukan waktu detoks media sosial. Batasi waktu scrolling harianmu, misalnya hanya 30 menit. Selain itu, kurangi mengikuti akun yang sering memposting konten provokatif atau negatif. Sebaliknya, carilah dan ikuti akun-akun yang inspiratif, edukatif, atau yang membuatmu merasa bahagia. Ingat, feed media sosialmu adalah cerminan dari apa yang kamu konsumsi. Kebiasaan kedua yang sangat berbahaya adalah mengabaikan waktu istirahat. Di dunia yang serba cepat dan menekankan produktivitas 24/7, 24/7, kita sering merasa bersalah saat beristirahat. Kita berpikir bahwa istirahat adalah tanda kemalasan atau menghambat kemajuan. Padahal anggapan ini adalah kesalahan fatal. Tubuh dan otak kita membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Dan mengabaikannya sama saja dengan memaksakan mesin untuk bekerja non-stop tanpa bahan bakar. Ketika kita kurang tidur atau tidak memberi jeda, tubuh melepaskan hormon stres, kortisol. Peningkatan kortisol ini membuat kita mudah marah, sulit fokus, dan sangat rentan terhadap burnout. Burnout bukan hanya tentang lelah fisik, tetapi juga kelelahan mental dan emosional yang bisa memicu depresi. Solusinya, cobalah jadwalkan waktu istirahatmu sama pentingnya seperti kamu menjadwalkan rapat kerja. Gunakan kalendermu untuk memblokir waktu 15-30 menit untuk jeda. Kamu bisa mencoba teknik Pomodoro, bekerja selama 25 menit lalu istirahat 5 menit. Untuk menjaga produktivitas tanpa mengorbankan kesehatan mental. Selama istirahat, lakukan hal-hal ringan yang kamu suka, misalnya mendengarkan musik, minum teh, atau melakukan peregangan. Ingat, produktivitas yang berkelanjutan hanya bisa dicapai dengan istirahat yang memadai. Di era media sosial yang serba sempurna, kebiasaan ketiga yang sangat merusak adalah membandingkan diri dengan orang lain. Kita sering terjebak ketika melihat highlight reel kehidupan orang lain, pencapaian karir, penampilan fisik yang ideal, atau liburan yang mewah, dan mulai membandingkannya dengan kehidupan sendiri. Perbandingan yang tidak adil ini menciptakan perasaan tidak berharga, memicu rasa iri hati, dan menurunkan rasa percaya diri secara drastis. Kita lupa bahwa apa yang mereka tunjukkan di media sosial hanyalah puncak gunung es dari kehidupan mereka yang sebenarnya. Kita tidak tahu perjuangan, kegagalan, atau masalah yang mereka hadapi di balik layar. Akibatnya, kita merasa selalu tertinggal dan tidak cukup baik. Solusinya adalah
Latih self-compassion atau welas asih pada diri sendiri. Alih-alih membandingkan diri dengan orang lain, fokuslah pada progres diri sendiri. Buatlah jurnal apresiasi untuk mencatat hal-hal baik yang sudah kamu miliki dan pencapaian kecil yang kamu raih setiap hari. Latih diri untuk merayakan perjalananmu sendiri, bukan meniru perjalanan orang lain. Ingat, rumput tetangga tidak selalu lebih hijau, dan fokus pada kebunmu sendiri akan membuatnya mekar lebih indah. Kebiasaan keempat yang sering kita lakukan adalah menahan emosi. Kita mungkin memendam perasaan sedih, marah, atau kecewa karena takut dianggap lemah, membebani orang lain, atau memicu konflik. Kita diajarkan untuk bersikap tegar dan tidak cengeng. Namun emosi yang tidak diekspresikan tidak akan hilang begitu saja. Sebaliknya, emosi tersebut akan menumpuk dan mengendap di dalam diri seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Penumpukan emosi ini bisa memanifestasikan dirinya dalam bentuk kecemasan, depresi, atau masalah fisik seperti sakit kepala kronis, sakit punggung, dan gangguan pencernaan. Tubuh kita memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tapi kita sering mengabaikannya. Solusinya, cobalah teknik ekspresi emosi yang sehat. Ini bisa sesederhana menulis jurnal untuk mencurahkan semua yang kamu rasakan tanpa perlu memikirkan tata bahasa atau penilaian orang lain. Kamu juga bisa berbicara dengan teman terpercaya atau anggota keluarga yang bisa mendengarkanmu tanpa menghakimi. Jika kamu merasa kesulitan, berkonsultasi dengan psikolog atau konselor profesional adalah langkah yang sangat berani dan efektif. Mengeluarkan emosi bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kamu peduli pada kesehatan mentalmu sendiri. Kebiasaan terakhir yang merusak kesehatan mental adalah menghindari gerak fisik atau menjalani gaya hidup sedentary, duduk berjam-jam. Kita mungkin berpikir bahwa olahraga hanya penting untuk kesehatan fisik, padahal perannya untuk kesehatan mental sangat krusial. Saat kita berolahraga, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang dikenal sebagai obat penghilang rasa sakit alami atau hormon bahagia. Endorfin ini bisa membantu mengurangi rasa sakit, meningkatkan mood, dan memicu perasaan senang. Kurangnya aktivitas fisik membuat produksi endorfin berkurang, meningkatkan kadar hormon stres, dan membuat kita merasa lesu, lelah, dan moody sepanjang hari. Kita jadi lebih mudah merasa putus asa dan kehilangan energi untuk melakukan hal-hal lain. Solusinya, jangan langsung memaksakan diri untuk lari maraton. Mulailah dari hal kecil dan sederhana yang bisa kamu nikmati. Cobalah jalan kaki selama 15-20 menit setiap hari, lakukan peregangan ringan di sela-sela kerja, atau menari mengikuti musik favorit di kamarmu. Gerakan kecil ini sudah cukup untuk memicu pelepasan endorfin dan memberikan dorongan positif pada pikiranmu. Ingat, tujuan utamanya bukan untuk menjadi atlet, tetapi untuk memberikan kebaikan pada tubuh dan pikiranmu. Oke, mari kita rangkum apa yang sudah kita bahas. Kita sudah melihat bagaimana konsumsi konten negatif, mengabaikan istirahat, membandingkan diri, menahan emosi, dan kurangnya gerakan fisik secara perlahan-lahan bisa merusak kesehatan mental. Ingat, kesehatan mental bukanlah sesuatu yang misterius, melainkan hasil dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Perubahan besar tidak harus datang dari tindakan yang besar. Cukup dengan satu langkah kecil seperti membatasi waktu scrolling atau berjalan kaki 15 menit, kamu sudah memulai perubahan positif. Karena pada akhirnya, kamu punya kendali penuh atas dirimu sendiri. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe channel ini untuk mengakses konten-konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.